Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Diki Afriandi, 1801010045, Lina Wahyu, 1801010058, Yusrina Nadila, 1801010075, yang akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu penerapan risiko pada perbankan syariah, yang meliputi risiko pasar, kredit, dan likuiditas. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Kemudian risiko pasar meliputi yang pertama risiko nilai tukar. Risiko akibat perubahan nilai posisi trading book dan banking book yang disebabkan perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Kemudian yang kedua ada risiko komoditas. Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Kemudian ada risiko ekuitas. Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Kemudian yang terakhir risiko benchmark. Risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan surat berharga syariah. Penerapan risiko pasar. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Wewenang dan tanggung jawab direksi setidaknya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar telah mencakup aktivitas trading harian, jangka menengah, dan jangka panjang. Tanggung jawab ini termasuk memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelola risiko pasar, kecukupan sistem untuk mengatur risiko pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan risiko, pengendalian internal yang efektif, serta sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu. Yang kedua, direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai kebijakan manajemen aset dan kewajiban bank syariah secara keseluruhan sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil bank syariah. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu DPS harus melakukan evaluasi review kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek risiko pasar yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. B. DPS harus mengevaluasi penanggung-jawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek risiko pasar yang pemenuhan prinsip syariah. Kemudian wewenang dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut. Yang A, DPS harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek risiko pasar yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. B. DPS harus mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek risiko pasar yang pemenuhan prinsip syariah. Kemudian yang kedua ada kebijakan prosedur dan penetapan limit. Kebijakan prosedur dan penetapan limit perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko kebijakan dan prosedur dan limit. Kualitas penerapan manajemen risiko pasar dapat dilihat dari 4 hal di bawah ini, yaitu tata kelola pasar, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, sistem informasi dan sumber daya manusia, dan sistem pengendalian risiko. Kemudian yang ketiga, sistem pengendalian intern.
Dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk risiko pasar, maka bank syariah perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama, bank harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan transaksi proses terkait dengan market risk taking dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang telah ditetapkan. Yang kedua, penerapan prinsip pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Yang ketiga, bank syariah harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trading dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Yang keempat, fungsi atau unit yang dilakukan valuasi harus independen terhadap fungsi atau unit pengambilan risiko, dan fungsi atau unit yang melakukan validasi model independen dari fungsi yang melakukan pengembangan model pengukuran risiko pasar. Kemudian yang keempat, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta SIM pasar. Yang pertama yaitu identifikasi risiko pasar. Bank syariah harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis bank syariah. Kemudian pengukuran risiko pasar. Yang pertama, bank syariah wajib memiliki sistem atau model pengukuran risiko pasar untuk mengukur dan sensitivitas terkait risiko pasar baik pada kondisi normal maupun stres. Sistem pengukuran risiko pasar harus meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai posisi outstanding dan potensi keuangan atau kerugian secara harian, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah. Kemudian mencakup seluruh eksposur risiko pasar baik saat ini maupun potensi di masa depan, dan maupun melakukan mark to market. Kemudian dapat mengakomodasi peningkatan volume eksposur, perubahan teknik penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan perubahan produk. Kemudian memperhitungkan eksposur risiko pasar. Kemudian memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala. Kemudian didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai. Kemudian dilengkapi dengan analisis skenario dan stress testing. Kemudian terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan maupun proses alokasi modal internal. Kemudian pemantauan dan pengendalian risiko. Pemantauan risiko pasar. Bank syariah harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tidak tindak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan, yang selanjutnya dilaporkan secara harian kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam kebijakan internal bank syariah. Kemudian pengendalian risiko pasar ada 3. Yang pertama, manajemen harus mengambil langkah-langkah dalam rangka pengendalian risiko, termasuk pencegahan terjadinya kerugian risiko pasar yang lebih besar. Yang kedua, tanggung jawab pada pengendalian risiko pasar dalam unit pelaksanaan meliputi rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen, pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi, serta kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, bank syariah yang memiliki surat berharga syariah dan obligasi syariah wajib melakukan review secara berkala terhadap kondisi kredibilitas dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi syariah. Review harus didokumentasikan dan dilakukan setidaknya setiap 6 bulan. Kemudian sistem informasi manajemen pasar. Ya, ada 2. Yang pertama,
Sistem informasi manajemen resiko pasar harus dapat mengkuantifikasikan eksposur resiko dan memantau perubahan faktor pasar, meliputi nilai tukar, harga ekuitas, dan harga komoditas, secara harian dan real-time basis agar dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian di masa depan. Yang kedua, sistem informasi manajemen risiko harus dapat memfasilitasi stress testing, terutama untuk mengidentifikasi risiko secara cepat sehingga dapat segera melakukan tindakan perbaikan, termasuk sebagai respons perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada rentabilitas dan modal bank syariah. Yang kedua yaitu ada risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit meliputi yang pertama ada risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan. Yang kedua yaitu ada counterparty credit risk. Adalah risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang ketiga yaitu ada settlement risk. Merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan. Yang keempat yaitu ada country risk. Adalah risiko yang bersumber dari landasan utama transaksi dilakukan termasuk pertimbangan legal dan kondisi politik sebuah daerah. Yang selanjutnya yaitu ada mitigasi risiko kredit. Adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan. Teknik dari mitigasi risiko kredit yang pertama ada model pemeringkatan, yang kedua manajemen portofolio pembiayaan, yang ketiga agunan, yang keempat pengawasan arus kas, yang kelima manajemen pemulihan, dan yang terakhir asuransi. Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos risiko kredit. Yang kedua, kondisi keuangan debitur mengenai tingkat margin atau bagi hasil pembiayaan. Yang ketiga, jangka waktu kredit dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar. Yang keempat, ada aspek jaminan atau garansi. Yang kelima, potensi gagal bayar. Yang keenam, kemampuan bank menyerap potensi kegagalan. Kemudian ada penerapan risiko kredit. Penerapan yang pertama yaitu penerapan manajemen risiko kredit pada kredit pensiun yang meliputi pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko kredit. Yang keempat, ada pengendalian risiko kredit. Yang kedua, memberikan solusi atau merumuskan strategi untuk meminimalisir risiko kredit macet pada kredit pensiun yang dilakukan dengan tahap. Yang pertama ada restrukturisasi, yang kedua penghentian penagihan, yang ketiga penghapus bukuan kredit macet, dan yang terakhir tata cara penyelesaian barang agunan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yaitu menjelaskan tentang resiko likuiditas. Resiko akibat ketidakmampuan bank syariah memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor dalamnya mencakup karakteristik penabung, kondisi ekonomi dan moneter, serta persaingan antar lembaga keuangan. Yang kedua, faktor internal
Di dalamnya yang mempengaruhi likuiditas bank syariah yaitu manajemen risiko likuiditas, pengelolaan likuiditas, perencanaan likuiditas, dan strategi pengelolaan likuiditas. Besar kecilnya likuiditas ditentukan oleh yang pertama, kecermatan perencanaan arus kas berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana termasuk tingkat fluktuasi dana. Yang dalam mengatur struktur dana termasuk kecakupan dana non-hasil. Yang ketiga, kemampuan menciptakan pasar antar bank atau sumber dana lain termasuk fasilitas flash reserve. Yang keempat, ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas. Klasifikasi resiko likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu pertama endogen likuiditas yang melekat pada setiap jenis aset bank. Aset bank memiliki dua bentuk likuiditas likuiditas yang berkaitan dengan kemampuan bank untuk menjual aset tersebut di pasar likuid secara tepat. Yang kedua adalah eksogen likuiditas yang ditimbulkan oleh struktur kewajiban bank dengan struktur kewajiban bertumpu pada dana jangka pendek akan menghadapi risiko likuiditas yang lebih tinggi daripada struktur kewajiban yang seimbang antara dana jangka pendek dan dana jangka panjang. Selanjutnya, penerapan risiko likuiditas dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi dana insani. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko likuiditas. Terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.